Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa pada Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari Kamis 29 Mei 2025, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan tentang menjadi saksi Yesus Kristus. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan Yesus, hari ini bersama gereja sejagat kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan pertama-tama mau mengungkapkan iman gereja akan Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga menunjuk bahwa Yesus yang wafat dan bangkit kini dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Maka ia duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepadanya diberikan kuasa Allah sendiri atas surga dan bumi. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebuah perpisahan dengan kita umatnya, sebab ia tetap hadir di tengah kita, namun dalam bentuk yang berbeda dari saat ketika ia masih hidup dan berkarya di Palestina sebelum wafatnya. Yesus Kristus kini hadir di tengah kita dalam beragam cara dan bentuk. Namun hanya dalam perayaan Ekaristi, kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu menjadi paling istimewa dan mencapai puncaknya. Sama saudara dan saudari terkasih, kenaikan Yesus ke surga menjadi saat bagi Yesus untuk melepaskan para murid dari ketergantungan terhadap dirinya. Pendampingan masa kebangkitan dirasa sudah cukup menjadi bekal bagi para murid untuk menjadi rasul yang andal. Secara manajerial, Yesus meletakkan kepercayaan yang besar kepada para murid. Para murid mendapat delegasi penuh dari Yesus. Tentu saja, Yesus naik ke surga sudah dengan pertimbangan bahwa para murid mampu berjalan tanpa kehadirannya lagi secara fisik. Yesus telah mendidik dan mendampingi para muridnya dengan luar biasa. Tidak mengherankan apabila Yesus memang dikategorikan sebagai guru yang baik. Ia mendidik, mendampingi para murid melalui tahapan-tahapan yang jelas dan langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Secara perusahaan, Yesus dianalogikan sebagai manajer yang andal. Ia tidak hanya seorang pengajar iman yang mumpuni, namun Yesus adalah seorang pimpinan perusahaan yang mempunyai visi ke depan yang jelas, terutama tahapan pendidikan untuk para muridnya. Yesus mendidik para murid diawali dengan tahap pengenalan serba apa adanya. Para murid mengikuti Yesus dengan berbagai keinginan dan latar belakang. Tetapi sepertinya Yesus tidak memilih dengan sembarang. Ia memilih orang-orang yang mempunyai semangat kerja tinggi, etos kerja tinggi, para pelayan dan pemungut pajak misalnya. Jika tidak mempunyai semangat kerja tinggi, seorang pemungut pajak tidak akan bisa mendapat hasil yang baik untuknya. Kemudian Yesus mendampingi mereka selama beberapa tahun. Ia hidup bersama dengan mereka dan mengajar mereka secara khusus dan umum. Perkataan dan tindakan Yesus menjadi pendidikan yang dikenang para murid. Itu pula lah yang diajarkan para murid Yesus. Setelah cukup waktu, para murid dihadapkan pada situasi krisis yang luar biasa. Yesus, sang guru agung mereka, disalibkan. Para murid lari adalah tindakan yang sangat wajar. Namun Yesus tidak meninggalkan mereka. Ia justru mengumpulkan mereka kembali. Itulah masa sekolah kedua yang bertujuan semakin memantapkan komitmen para murid. Sampai pada akhirnya, Yesus secara fisik sungguh melepaskan mereka berjalan di dunia.
Namun peristiwa hari ini, kenaikan Yesus ke surga, lebih dari sekedar proses pendidikan itu. Hari ini, Injil Lukas bab 24 ayat 46-53 semakin meneguhkan kita bahwa Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Ia adalah utusan Bapa, berasal dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Ia datang dari surga dan kembali ke surga. Ia meninggalkan para murid namun tetap menyertai. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Yesus menghendaki para murid untuk tetap bersatu dan berkumpul dalam doa. Apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum terangkat ke surga menjadi tanda yang sangat jelas bahwa ia akan senantiasa menyertai para murid sampai akhir zaman. Yesus menyertai para murid dalam kuasa Roh Kudus. Roh itu menjadikan para murid sebagai rasul-rasul yang luar biasa, mampu bertahan dan menumpahkan darah kemartiran karena mewartakan Injil kabar sukacita. Kepergian Yesus dan janji pemenuhan roh dibingkai dalam suasana penumpangan tangan, yakni berkat dan doa dari Yesus sendiri. Para murid ditinggal oleh Yesus dalam suasana berkat. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Tindakan memberi berkat ketika kita hendak pergi atau diberi berkat adalah sebuah tindakan Kristiani yang nilainya luhur. Tindakan Yesus sendiri memberkati para murid menjadi tanda yang mulia bahwa kita pun diutus untuk membagikan berkat kepada banyak orang. Berkat Yesus bagi kita saat ini adalah berkat dalam Roh Kudus. Berkat itu menuntun, mengarahkan, dan menjadikan pegangan hidup kita. Tidak jarang kita mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Tidak jarang kita sampai pada pengalaman tak berdaya sama sekali. Tidak berarti apa-apa dalam hidup. Bahkan merasa Tuhan tidak berpihak pada kita. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam proses pendidikan Yesus, para murid juga mengalami peristiwa semacam itu. Tetapi yang membuat kita senantiasa mempunyai harapan cerah adalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita tidak mengakui Dia, Dia pun tidak mengakui kita. Jika kita tidak setia, Yesus tetap setia karena Ia tidak dapat mengingkari dirinya sendiri. Apapun situasi hidup kita saat ini, di hari yang penuh rahmat ini, hari raya kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi orang yang semakin Kristiani. Sekarang menjadi tugas gereja, tugas kita semua adalah untuk bersaksi mengenai Kristus kepada dunia. Kristus tetap menyertai seluruh hidup dan perutusan gereja, perutusan kita semua melalui kehadiran Roh Kudus yang akan kita rayakan pada hari raya Pentakosta. Selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.